She's off your limits. రే ఫెయిల్యూర్ అంటే ఇది. వెన్నెలకి దూరంగా ఉండు. Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Marriage. Film ini bergenre drama inspiratif, komedi romantis, mempunyai rating 7,6/10 di IMDb. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita sederhana yang bernama Fenella. Calon suaminya yang berasal dari keluarga kaya melarang Fenella untuk bekerja. Namun, di belakang calon suaminya, Fenella berjuang untuk melakukan hal yang dia sukai. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai dengan memperlihatkan keindahan desa Goa. Di kota Goa, terlihat seorang pemuda kaya yang bernama Haris. Haris bekerja sebagai dokter di London. Haris menjelaskan kepada calon mertuanya bahwa dirinya akan menikahi putrinya 8 bulan lagi. Karena tempat resepsi wisata pernikahan terbaik di Goa, masa tunggunya 8 bulan lagi. Fenella adalah gadis sederhana yang akan dijodohkan oleh ayahnya dengan Haris. Haris dan Fenella pun resmi bertunangan. Ibu Haris pun meminta Fenella untuk tinggal di kota Hyderabad agar mereka lebih mengenal satu sama lain. Di Hyderabad, Fenella tinggal dengan sepupunya yang bernama Kavya. Di sana, Fenella melihat rancangan busana milik Kavya. Di tempat yang berbeda, di kota Bengaluru, terlihat seorang pria yang bernama Sidhu. Sidhu adalah seorang programmer lulusan S2. Bersama dengan pacarnya, Sidhu sedang menawarkan program ciptaannya kepada salah seorang investor. Sialnya, program yang Sidhu buat ditolak investor tersebut. Sejak saat itu, Sidhu menjadi stres, galau, dan sedih, dan memutuskan hubungan dengan pacarnya. Ayah Sidhu pun meminta anaknya untuk pulang. Alih-alih membuat startup sendiri, lebih baik meneruskan perusahaan ayahnya. Ayah Sidhu merupakan salah satu pengusaha kaya raya bidang konstruksi di India. Namun, Sidhu menolaknya karena ingin berusaha dengan kemampuannya sendiri. Ibunya hanya memberikan kartu kredit suaminya dan menyuruhnya untuk bahagia. Nggak pakai lama, Sidhu pun bangkit dari kesedihannya dan akan bersantai sejenak ke kota Hyderabad. Sesampainya di Hyderabad, Sidhu mengunjungi sahabatnya waktu kuliah dulu. Sidhu akan menikmati masa liburannya dengan senang-senang dan bersantai karena semenjak Sidhu sekolah PAUD hingga kuliah, hari-harinya selalu disibukkan dengan belajar. Kavya adalah siswa S2 jurusan perancang busana dan fashion. Dirinya tengah bingung memilih gaun pesta yang cocok untuk menghadiri pesta bujang temannya. Fenella pun mencoba membuatkan gaun untuk sepupunya tersebut. Malamnya, di pesta bujang, Sidhu bertemu dengan mantannya dan membuat moodnya menjadi buruk. Ketika mereka sedang melakukan percakapan, Kavya dengan penuh percaya diri pun datang. Namun, Fenella tidak terbiasa dengan gaun pesta tersebut. Kedatangan mereka pun membuat Sidhu dan temannya tidak berpaling untuk menatapnya. Di pesta tersebut, Fenella lebih memilih menyendiri dan mengambil boneka panda. Seorang wanita yang datang dengan gaun mewahnya menghina setelan Fenella karena tidak bermerek. Di hari berikutnya, teman Kavya mengundang Fenella dan Haris untuk makan siang bersama. Swapna memuji rancangan busana yang dipakai Kavya pada saat di pesta. Haris yang baru mengetahui Fenella bisa merancang busana akan mendukungnya ketika menikah nanti. Fenella yang mendengar pun nampak senang. Pulangnya, Haris meminta Fenella untuk mengubur mimpinya dalam-dalam jadi perancang busana. Dan tidak ingin istrinya bekerja karena untuk sukses di London harus mempunyai gelar tinggi terlebih dahulu.
Ketika ingin tidur, Venela menatap foto ibunya. Di pagi harinya, di sisa 8 bulan masa lajangnya, Venela memutuskan untuk menjadi perancang busana. Dengan memohon, Venela meminta bantuan Kavya untuk memasarkan rancangan busananya ke toko-toko kenalan Kavya. Tanpa sepengetahuan Haris dan keluarganya, mereka berdua pun bergegas action. Satu persatu toko busana yang ada di Hyderabad mereka kunjungi. Venela menunjukkan gaunnya kepada pemilik toko. Sialnya, bahan dari sampel gaun Venela kurang bagus dan ditolak. Venela pun memutuskan untuk menggadaikan emas warisan ibunya untuk membeli bahan yang bagus dan menunjukkan kepada manajer mall untuk memajangnya. Melihat bahan dan rancangan yang bagus, akhirnya manajer mall tersebut menerima gaun rancangan Venela untuk dipajang. Uang dari pegadaian pun digunakan Venela untuk membuat beberapa desainnya dalam jumlah yang banyak di pabrik konveksi. Setelahnya, di lokasi apartemen Ravan yang bekerja serabutan sedang menunggu seorang pengguna OLX yang akan membeli motor metiknya. Sebelumnya, Ravan membeli motornya seharga 4 juta rupiah dan akan menjualnya kembali seharga 8 juta rupiah. Ternyata, Venela lah yang membeli motor tersebut. Sidhu yang melihat pun kesal karena telah menjualnya dengan mahal. Venela yang telah menjemput Kavya dari kampusnya mencoba beristirahat untuk menikmati es dugan. Ketika Kavya ingin mencoba motor metik tersebut, tiba-tiba Kavya terjatuh dari motor dan kakinya terkilir. Beruntungnya, Sidhu melewati jalan tersebut dan mengantarkan mereka ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Venela mendapatkan telepon dari manajer mall bahwa atasannya menolak untuk memajang busana Venela karena brand Venela belum terkenal dan meminta maaf. Dari luar pintu kamar Kavya, Sidhu mendengar kesialan Venela karena telah terlanjur menggadai emas warisan ibunya dan bingung akan memasarkan gaunnya di mana. Ayahnya yang datang berkunjung akan memblokir kartu kreditnya jika Sidhu tidak mau pulang untuk mengurus perusahaan milik ayahnya. Alih-alih memblokir kartu kredit, Sidhu yang melihat toko mobil mewah meminta ayahnya untuk membelikannya satu. Ayahnya hanya tertawa. Jangankan satu, ayahnya akan membelikan beserta tokonya jika Sidhu mau menuruti keinginan ayahnya. Sidhu akan menunjukkan kepada ayahnya dirinya bisa hidup tanpa kartu kredit miliknya. Dengan kesal, ayahnya pun kembali pulang. Di hari berikutnya, karena kartu kreditnya diblokir dan ingin menyambung hidup, Sidhu pun melamar menjadi pelayan Venela dan akan menyediakan tempat untuk gaun rancangan tersebut. Awalnya Kavya menolaknya, namun karena ingin balas jasa, Venela pun menerima Sidhu jadi pelayannya dan akan menggajinya 100.000 per hari. Dengan setia, Sidhu menemani Venela mengunjungi toko-toko yang mau memajang busana rancangannya. Ketika ingin membayarkan uang kepada pihak konveksi, ternyata Venela mendapatkan denda keterlambatan. Sesuai aturan asosiasi, Venela harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Ketika Venela ingin mentransfer denda tersebut, Sidhu menyuruhnya untuk keluar untuk menceritakannya kepada Kavya terlebih dahulu. Sidhu pun akan melaporkan konveksi ini kepada lembaga asosiasi karena tempatnya mempekerjakan anak di bawah umur, serta tidak ada protokol keselamatan kebakaran. Akhirnya, denda pun tidak jadi dibayarkan karena pemilik berubah pikiran. Venela pun senang mendengarnya. Di hari berikutnya, Venela dan Sidhu tidak putus asa untuk mencari toko yang akan memajang rancangannya. Di tengah perjalanan, Venela melihat beberapa orang sedang berselfie. Hal itu mengingatkan Venela dengan Instagram dan memutuskan untuk memasarkannya lewat media sosial. Dan untuk menarik investor, dibutuhkan aplikasi khusus yang bisa menautkannya ke Instagram. Untuk membuat aplikasi tersebut, mereka pun menemui seorang programmer. Ternyata, programmer itu terlihat masih bocah. Dan sialnya, bocah itu mematok harga 200 juta rupiah untuk satu aplikasinya. Venela yang menyewa salah satu apartemen Ravan mencoba untuk menggunakan jasa bocah tersebut. Namun,
Siddu menolaknya karena bocah tersebut bukan pendiri Facebook. Ravan yang mendengar menyuruh Siddu untuk membuat aplikasi tersebut. Fenela pun baru mengetahui jika Siddu seorang programmer. Dengan memohon, Fenela meminta Siddu untuk membuatnya. Siddu yang merasa dipojokkan keluar dari ruangan tersebut. Ravan pun memanfaatkan situasi tersebut. Dirinya akan membujuk Siddu untuk membuatnya asalkan Siddu mendapatkan saham 20%. Awalnya, Kavya menolak, namun karena dikejar oleh waktu, Fenela pun menyetujuinya. Gak pakai lama, Ravan pun mengeluarkan bakat negonya. Lakukanlah demi Fenela dan lupakan tentang masa lalu. Akhirnya, Siddu pun bersedia membuatkan aplikasi tersebut. Dengan cepat, mereka pun mengubah apartemen kosong menjadi kantor butik yang bernama Vasundara. Setelah kantornya siap, Siddu pun mulai melakukan aksinya. Tanpa mengenal lelah dan waktu, jari-jari lentik Siddu pun kesemutan dan mengalami kesulitan pada program yang dibuatnya. Seminggu berlalu, di saat mereka sedang mendesain tampilan aplikasinya, tiba-tiba sebuah iklan muncul. Ternyata, fashion ternama di Paris sedang mencari bakat para perancang busana. Kavya yang mendengar menjelaskan, jika kita menang dalam kompetisi tersebut, maka para investor akan datang dengan sendirinya. Namun, Fenela pesimis dengan kemampuannya karena masih amatiran. Di hari berikutnya, aplikasi pun siap diluncurkan ke Play Store. Setelah menunggu seharian, akhirnya ada beberapa orderan yang masuk. Mereka pun nampak senang mendapatkan orderan tersebut. Sialnya, aplikasi Siddu mengalami crash dan error. Jari-jari lentik dan mulut lambe para netizen pun langsung menyerang dan membulinya. Melihat hal itu, dengan marah dan kecewa, Fenela menyalahkan diri sendiri karena telah percaya dengan bakat amatir Siddu. Merasa tersinggung, Siddu pun marah dan pergi. Dengan galau, Siddu curcol kepada ibunya. Setelah merasa tenang, Siddu pun kembali ke kantornya. Fenela yang merasa bersalah mencoba meminta maaf, namun Siddu tidak menghiraukan Fenela. Di saat tertidur, Fenela mengigau dan meminta maaf kepada ibunya. Di pagi harinya, Fenela yang terbangun mendengar banyak suara notif di laptopnya. Ternyata, Siddu berhasil memperbaiki aplikasi tersebut. Dengan percaya diri, Siddu pun pergi dari ruangan kantornya. Karena penasaran, Siddu bertanya tentang ibu Fenela. Kavya menjelaskan, pada saat Fenela SMP, ibunya mengalami kecelakaan dalam perjalanan menjemput Fenela. Desain yang bernama Vasundara adalah nama ibunya. Dirinya membangun usaha bukan sekedar hanya mencari uang, tapi lebih dari itu. Di hari berikutnya, di sebuah kafe, Siddu nampak terpukau dengan pesona Fenela. Hai. Dirinya tidak berhenti menatap Fenela. Siddu pun memberi Fenela boneka panda dan meminta maaf karena telah mendiamkannya. Sejak saat itu, hubungan Fenela dan Siddu menjadi lebih baik. Gak lama kemudian, Kavya datang memberitahu bahwa beberapa investor kenalannya tidak ada yang mau bekerja sama. Karena gak ada pilihan, Siddu pun mengajukan proposal kepada seorang investor ternama yang dulu pernah menolaknya. Siddu yakin Fenela mampu meyakinkan investor tersebut. Sialnya, Fenela nampak canggung dalam mempresentasikan usahanya dan ditolak oleh investor tersebut. Ternyata, investor tersebut bukan berinvestasi kepada perusahaan, melainkan berinvestasi kepada manusianya. Malamnya, ayah Siddu datang berkunjung. Ayahnya memberikan kado ulang tahun berupa mobil mewah. Dengan senang, Siddu mencoba mobil tersebut. Namun, Siddu menolaknya karena akan membelinya dengan usaha sendiri dan tidak mau mengandalkan kekayaan dari orang tuanya.
Sidhu belajar dari Fenela yang walaupun ditentang oleh calon mertua dan tunangannya, tapi karena minatnya sendiri, dia berjuang untuk menjadi perancang busana. Ayahnya pun bangga kepada Sidhu karena sudah berpikir dewasa. Esoknya, kabar bahagia pun menghampiri mereka. Fenela terpilih menjadi salah satu dari 3 desainer terbaik di India. Ternyata, tanpa sepengetahuan Fenela, Sidhu mengirim desainnya ke kompetisi fashion di Paris yang sedang mencari desainer terbaik. Pulangnya, Fenela pun memeluk Sidhu dan berterima kasih atas semuanya. Seketika, Sidhu pun menjadi salah tingkah. Investor yang kemarin sempat menolak pun tanpa ragu akan berinvestasi kepada usahanya. Awalnya, Fenela menolaknya karena pernah dikecewakan. Namun, karena investor tersebut akan berinvestasi melebihi proposal yang diajukan, Fenela pun menyetujuinya. Dengan cepat, mereka pun bertemu dengan sang investor dan mengundang mereka untuk makan di rumahnya. Ternyata, investor tersebut mau berinvestasi bukan karena hanya melihat Fenela, tapi karena Sidhu di sampingnya. Kegagalan sangat penting dalam bisnis, dan kegagalan yang kemarin akan mengajarkan Sidhu banyak hal. Mendengar hal itu, Sidhu pun menjadi bangga dengan dirinya sendiri. Sepulang dari belanja, dengan sedih, Fenela curcol kepada Kavya bahwa dirinya menyukai Sidhu. Di saat Fenela bingung dengan perasaannya, Sidhu dan Ravan live di Facebook menunjukkan kantornya. Mereka menceritakan sejarah singkat terbentuknya Vasundara. Nggak pakai lama, Fenela pun marah kepada aksi Sidhu. Ternyata, Sidhu sengaja membongkar rahasia Fenela karena Sidhu tidak ingin Fenela menyembunyikan prestasinya dari calon suaminya. Haris dan beberapa pria berandal pun datang menemui Sidhu. Dengan sombong, Haris memperkenalkan status dan gelarnya dan meremehkan Sidhu karena menjadi pelayan Fenela. Haris pun mengancam Sidhu untuk menjauhi Fenela. Sidhu hanya memanggil Haris dengan sebutan Dalsim, salah satu pemain Street Fighter. Akhirnya, perkelahian pun tak bisa dihindari. Sidhu dan Ravan pun mengalami luka memar di wajahnya karena tidak bisa melawan para pria berandal. Setelahnya, Haris, calon mertuanya, dan ayahnya datang ke kantor Fenela. Calon mertuanya kecewa dan tidak setuju dengan usaha Fenela karena menjadi perancang busana tidak sesuai dengan prinsip kedokteran keluarganya. Dengan takut, Fenela menjelaskan bahwa dirinya suka menjadi desainer dan belajar desain busana dari internet. Sidhu dan Kavya juga telah membantu dan minta maaf kepada ayahnya karena telah menjual emas warisan ibunya untuk modal semua ini. Tak disangka, respon ayahnya positif setelah mendengarnya. Namun, Haris kecewa dan marah dan menunjukkan video bahwa Sidhu adalah pria playboy yang sering gonta-ganti wanita. Di saat Fenela mulai menyukai Sidhu, Sidhu malah membuat hati Fenela terluka. Wanita di video itu adalah mantannya yang pada saat itu sedang berkelahi dengan pacarnya dan Sidhu hanya menghiburnya. Fenela pun pergi meninggalkan Sidhu karena dirinya akan menikah dengan Haris. Sejak saat itu, Fenela tidak menjawab telepon dan SMS Sidhu lagi. Sidhu pun menjadi galau dan panik. Sidhu yang menerima surat dengan cepat menghubungi Kavya. Kavya menjelaskan bahwa Fenela telah memberikan 100% saham kepemilikannya kepada Sidhu dan tidak mau pergi ke Paris. Sidhu pun tidak ingin gagal untuk kedua kalinya dan memutuskan ke Paris menghadiri fashion show tanpa Fenela. Mantan Sidhu pun menghubungi Fenela dan menjelaskan maksud video tersebut. Setelahnya, Fenela nampak bingung dengan perasaannya. Di hari Fenela akan pergi ke London untuk menikah, Sidhu mengirimkan pesan suara bahwa melakukan apa yang kita sukai dengan orang yang kita suka adalah sukses yang sebenarnya dan menyuruh Fenela untuk jangan menyerah dengan minatnya. Fenela yang mendengar hanya bisa meneteskan air mata. Ketika Sidhu ingin berangkat ke bandara menuju Paris, dirinya melihat boneka panda dan koper milik Fenela. Di saat yang bersamaan, Haris meyakinkan Fenela untuk mengubur mimpinya jadi perancang busana dan segeralah menjadi istri yang penurut. Mendengar hal itu, Fenela menjelaskan bahwa dirinya harus peduli dengan calon suami, mertua, dan saudara mertua yang mereka sukai, namun kalian tidak peduli dengan apa yang Fenela sukai. Dengan tidak menyesal, Fenela menolak menikah dengan Haris. Ayahnya pun tidak bisa memaksakan kehendak putrinya dan membiarkannya.
Sidhu yang menemukan Fenela meminta maaf. Fenela hanya memukul Sidhu dan memeluknya. Setelahnya, mereka berdua akan pergi ke Paris untuk bekerja sama dengan fashion ternama di sana. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Dan melakukan apa yang kita suka dengan orang yang kita suka adalah sukses yang sebenarnya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam.